Selamat pagi, saya Luhut Simbolon, nomor induk mahasiswa 2240057012. Dalam hal ini mau menyampaikan pemaparan tentang koperasi dalam bentuk simpan pinjam. Sama seperti lembaga keuangan pada umumnya, koperasi simpan pinjam atau KSP adalah industri keuangan non-bank atau IKNB. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan, bukan bank, dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Landasan hukum dari usaha koperasi simpan pinjam adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1222 tentang perkoperasian, di mana undang-undang ini mencabut undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 1 ayat ke-15 Undang-Undang Perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15-M.KUKM-11 Romawi 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96-M.KUKM-Romawi 11 2004 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. 6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19-M.KUKM-11 Romawi 2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15-M.KUKM-12 Romawi tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19-M.KUKM-11 Romawi 2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang ke-8, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20-M.KUKM-11 Romawi 2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14-M.KUKM-12 Romawi 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19-M.KUKM-Romawi 11-2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan legalitas usaha dalam koperasi itu ialah dalam bentuk usaha simpan pinjam yang diberikan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi setelah akta pendirian disahkan. Koperasi simpan pinjam itu sendiri merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama.
Koperasi simpan pinjam itu sendiri pada umumnya melakukan kegiatan dalam hal menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dari anggota dan untuk anggota koperasi itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang mengatakan bahwa dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan simpanan bersama atau simpanan berjangka dari anggota dan pemberian pinjaman kepada anggota itu sendiri atau calon anggota. Di sisi lain, menurut Widiati dan Sunindia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi yaitu warga negara Indonesia, keanggotaan bersifat perseorangan bukan badan anggota, mau membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana ketentuan yang diatur. Selanjutnya menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Dalam pengambilan keputusan koperasi, rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi di koperasi tersebut. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Sumber pertama diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan sukarela atau hibah. Sementara sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha lain seperti pemerintah, bank, atau koperasi lainnya. Adapun yang dimaksud dengan simpanan pokok adalah simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. Simpanan wajib adalah simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan setiap bulan oleh semua anggota. Simpanan sukarela adalah simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Sementara dana cadangan adalah sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Modal pinjaman adalah dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk menambah modal koperasi. Hibah atau donasi adalah dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Sedangkan sisa laba usaha atau SHU dari unit usaha ini biasanya dibagikan secara merata dan adil kepada seluruh anggota koperasi berdasarkan kontribusinya. Peran koperasi simpan pinjam. Koperasi di Indonesia merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki badan hukum. Dan ini tertulis pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021. Umumnya koperasi itu didirikan oleh masyarakat dan dikelola oleh anggotanya. Harapannya adalah setiap anggota memiliki kontribusi terhadap perkembangan koperasi. Adapun peran koperasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Koperasi memperkuat ekonomi anggotanya. Berpedoman pada prinsip dasar koperasi, tentunya koperasi simpan pinjam memiliki peran yang strategis, terutama dalam memperkuat ekonomi anggotanya. Misalnya, lewat penyaluran kredit koperasi simpan pinjam, kesejahteraan anggotanya akan dapat ditingkatkan. Lalu dengan menerapkan bunga ringan, setidaknya koperasi simpan pinjam juga bisa menjadi pilihan tepat bagi anggotanya untuk bertransaksi keuangan serta terhindar dari jeratan bentuk pinjaman lain yang berbunga besar. 2. Koperasi sebagai tempat mendapatkan modal usaha. Guna menjawab kebutuhan, koperasi simpan pinjam memiliki berbagai peran yang dapat membantu sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat. Misalnya, koperasi simpan pinjam memiliki peran sebagai tempat untuk mendapatkan modal usaha secara mudah dan murah. Koperasi simpan pinjam juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit kepada usaha-usaha produktif, seperti untuk membuka usaha atau memperbesar kegiatan usaha. 3.
koperasi memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Dalam skala yang lebih besar, koperasi simpan pinjam juga berperan dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Karena keberadaan koperasi sendiri begitu dekat dengan mereka yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, dan memiliki masalah pada permodalan. Diketahui bahwa pengusaha UMKM di negeri ini begitu banyak jumlahnya, sehingga secara tidak langsung peran koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman modal usaha akan mendorong ekonomi nasional untuk terus bertumbuh. 4. Koperasi sebagai tempat penyimpanan uang. Yang terakhir, yang juga menjadi peran strategis dari koperasi simpan pinjam adalah sebagai tempat atau lembaga penyimpanan uang selain bank. Jadi koperasi simpan pinjam ini tidak melulu berperan sebagai lembaga peminjam, tapi juga sebagai lembaga penyimpanan. Dan yang perlu dicatat oleh calon anggota koperasi adalah 2 kelebihan dimiliki oleh koperasi. Pertama adalah bunga deposito koperasi lebih tinggi dibanding bank. Kedua adalah pajak bunga simpanan di koperasi lebih kecil dibanding bank. Inilah mengapa koperasi juga menarik untuk dijadikan sebagai ladang investasi. Selain peran di atas, koperasi simpan pinjam juga memiliki beberapa fungsi yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota, di mana hal tersebut meliputi: 1. Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. Kedua, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan pinjaman ilegal. 3. Pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. 4. Pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Kelima, sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi. Begitupun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik sebelum menjadi anggota koperasi atau calon anggota koperasi agar terhindar dari penipuan dan pengelolaan yang tidak benar dari pengurus koperasi. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Koperasi simpan pinjam harus berbadan hukum resmi yang ditandai dengan adanya izin operasional dari Kementerian Koperasi dan UMKM. 2. Koperasi simpan pinjam tidak melakukan investasi dalam sektor real sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 5 Undang-Undang Perkoperasian. 3. Koperasi simpan pinjam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dengan memastikan bahwa peminjam mampu membayar pinjamannya. Keempat, koperasi simpan pinjam wajib melakukan rapat anggota koperasi yang minimal atau setidaknya dilaksanakan sekali dalam setahun. 5. Koperasi simpan pinjam wajib melaksanakan pembayaran SHU dibagi berdasarkan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain-lain, dan pinjaman yang masing-masing memiliki bobot persentase berbeda yang selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga. 6. Koperasi simpan pinjam harus membayar pajak simpanan anggota sebagaimana diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketujuh, pengurus koperasi simpan pinjam harus memberi informasi kemungkinan risiko kerugian penyimpanan. Yang kedelapan, koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan para anggotanya. Yang kesembilan, besaran bunga simpanan di koperasi tidak lebih dari 8% per tahun, tergantung dari tenor penyimpanannya. Hal yang paling menggembirakan adalah bahwa koperasi simpan pinjam ini saat ini pemerintah dan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat terus membahas mengenai aturan koperasi simpan pinjam di dalam rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU PPSK, di mana aturan koperasi simpan pinjam akan dirombak habis-habisan di dalam RUU PPSK tersebut. Mulai dari operasionalnya, sistem pengawasannya, hingga aturan sanksi hukuman
jika ada penggiat atau pengurus koperasi simpan pinjam yang melanggar aturan. Pemerintah mengklaim pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di dalam RUU PPSK salah satunya terlihat dari mandat yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di dalam RUU PPSK, tugas OJK juga akan ditambah untuk mengawasi operasional koperasi simpan pinjam itu sendiri. OJK akan diberikan mandat mengatur koperasi simpan pinjam, aktivitas aset digital termasuk aset kripto, dan inovasi teknologi sektor keuangan. Demikian Menteri Keuangan pada saat rapat dengan anggota Komisi 11 DPR beberapa waktu yang lalu. Pada akhirnya nanti, koperasi simpan pinjam akan terdiri dari dua jenis kategori besar, yaitu open loop dan closed loop, atau dengan sistem terbuka dan sistem tertutup. Selama ini aturan koperasi simpan pinjam di dalam Undang-Undang Perkoperasian diatur dengan mekanisme sistem tertutup atau closed loop, mulai dari modalnya yang berasal dari anggota, baik dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, maupun modal yang berasal dari pinjaman sumber lain seperti hibah. Dengan terbukanya opsi sistem open loop atau sistem terbuka di RUU PPSK, maka koperasi simpan pinjam diperbolehkan untuk memperbesar modal usahanya dari pinjaman langsung dari bank, lembaga keuangan lainnya, obligasi maupun surat utang. Ketika modalnya semakin besar pun bisa diletakkan ke dalam bentuk deposito hingga investasi di pasar modal. Artinya, di dalam RUU PPSK ini, koperasi simpan pinjam dapat melakukan penghimpunan dan atau penyaluran dana kepada pihak lain selain anggota. Itu sebabnya perlu pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Hal lain yang menggembirakan adalah apabila koperasi simpan pinjam tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi lembaga keuangan, maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan penilaian dan dianggap bahwa koperasi simpan pinjam tersebut sudah sangat baik dalam aktiva keuangannya dan aturan-aturan yang diterapkan di dalamnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka koperasi simpan pinjam tersebut dapat bertransformasi menjadi lembaga keuangan dalam bentuk lain, tentunya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Demikianlah penjelasan sedikit terkait koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatan usahanya berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dari dan ke anggota koperasi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Esensi yang penting dan sangat perlu saya sampaikan kepada para pemirsa atau pendengar yang menonton vlog yang saya sampaikan ini, bahwa dalam koperasi juga tetap berhati-hati khususnya dalam melakukan penyimpanan uang, agar tidak terhindar dari penipuan maupun penggelapan dana yang disimpan di koperasi simpan pinjam itu sendiri. Tentunya yang paling penting dan utama yang harus diperhatikan adalah kredibilitas dari koperasi itu sendiri dan seberapa jauh komitmen koperasi itu dalam menjalankan
aturan-aturan maupun undang-undang yang sudah ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Jangan sekali-kali cepat tergiur, cepat percaya karena suatu imbal jasa atau bunga yang besar yang diberikan oleh koperasi itu sendiri kepada anggota atau calon anggota. Tetapi tetap berpikir realistis, berpikir logis dalam konteks sejauh mana suatu usaha dapat berjalan dan mendapatkan keuntungan yang bisa dibagi kepada anggota koperasi itu sendiri. Sekali lagi, banyak korban, banyak berita bahwa koperasi simpan pinjam itu juga sering menjadi koperasi yang ilegal yang mengorbankan anggotanya dengan melakukan penipuan dan penggelapan serta menghilangkan dana simpanan anggotanya. Sekali lagi, saya berharap agar kehati-hatian menjadi kunci utama apabila ada keinginan dari orang per orang untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam dimanapun berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang koperasi simpan pinjam dan segala aspek-aspek yang berhubungan dengan itu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.